Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi walhamdulillahi masyayikhina wa masyayikhina wa sallallahu alaihi wasallam. Nafa'ana Allah bima bidarin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-af'alu ay hadhihi tegese utawi iki iku al-af'alu pira-pira penggaweane Gusti Allah. Ay hadhihi tegese utawi iki iku al-af'alu pira-pira penggaweane Gusti Allah. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku la maujuda. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku la maujuda, ora ana perkara kang maujud. Kula maujuda ora ana perkara kang maujud siwahu kang sak liyane Gusti Allah. Siwahu kang sak liyane Gusti Allah illa wa huwa kejaba utawi maujud. Illa wa huwa kejaba utawi maujud iku hadisun, perkara kang anyar teka. Iku hadisun, perkara kang anyar teka. Bifi'lihi kelawan penggaweane Gusti Allah. Bifi'lihi kelawan penggaweane Gusti Allah wa faidin lan kelawan keluberan min adlihi saking adile Gusti Allah. Wa faidin lan perkara kang luber, wa faidin lan perkara kang luber. Hadisun bifilihi wa faidun lan perkara kang luber min adlihi saking keadilane Gusti Allah. Min adlihi saking keadilane Gusti Allah ala ahsanil wujuhi ing atase luweh bagus-baguse pira-pira arah. Ala ahsanil wujuhi ing atase luweh bagus-baguse pira-pira arah. Wa akmaliha lan ing atase luweh sempurna-sempurnane wujuh. Wa akmaliha lan ing atase luweh sempurna-sempurnane wujuh, wa a'daliha lan luweh adil-adile wujuh. Wa a'daliha lan luweh adil-adile wujuh, wa atammiha lan luweh sempurna-sempurnane wujuh, wa atammiha lan luweh sempurna-sempurnane wujuh. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah, wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku hakimun dat kang wicaksana. Iku hakimun dat kang wicaksana fi af'alihi ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah. Fi af'alihi ing dalem pira-pira penggaweane Gusti Allah adilun. Tur dat kang adil fi uqdaitihi ing dalem pira-pira keputusane Gusti Allah. Adilun tur kang adil fi uqdaitihi ing dalem keputusane pira-pira keputusane Gusti Allah. Misalnya la yuqasu ora bisa den kiasake apa adluhu. La yuqasu ora bisa den kiasake apa adluhu keadilane Gusti Allah. Bi adlil ibadi kelawan keadilane kawula. Bi adlil ibadi kelawan keadilane kawula. Fa innal abda mongko sak temene kawula iku yutasawwaru den gambarake. Fa innal abda mongko sak temene kawula iku yutasawwaru den gambarake utawa den dadiake minhu saking al abd
minhu saking al-abad den gambarake utawa den dadekake az-zulma ing zalim. Az-zulma ing zalim bitasarrufihi kelawan oleh nasarufake abad. Bitasarrufihi kelawan oleh nasarufake abad. Fi milki ghairihi ing dalem kepemilikane liyane abad. Fi milki ghairihi ing dalem kepemilikane liyane abad. Walayu tasawwaru lan ora den gambarake walayu tasawwaru lan ora den gambarake az-zulma ing zalim minallahi saking Gusti Allah taala halimau luhur sapa Allah. Fa'innahu mongko sak temene kelakuan, fa'innahu mongko sak temene kelakuan iku la yusadifu orang ngenani iku la yusadifu orang ngenani apa li ghairihi kedue liyane Gusti Allah apa li ghairihi kedue liyane Gusti Allah mulkan ing kepemilikan atau milkan ing kepemilikan hatta yakuna sehingga ono apa bitasarrufihi kelawan nasarofake oleh nasarofake ghairi hatta yakuna sehingga ono apa bitasarrufihi oleh nasarofake ghairi fihi ing dalem milkan ono iku zulman kedoliman Fakulluma mengkotawi saben-saben barang siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Fakulluma mengkotawi saben-saben barang siwahu kang sakliyane Gusti Allah min jinin saking jin. Wa insin lan saking menungso wa syaitonin lan saking syaiton. Wa malakin lan saking malaikat, wa samain lan saking langit, wa ardin lan saking bumi, wa hayawanin lan saking hayawan, wa nabatin lan saking tumbuhan, wajabatin lan saking benda kasar, wajawarin lan saking bentuk, wa arodin lan saking sifat, wa mudrikin lan saking perkara kang den temu, wa mahsusin lan perkara kang bisa den indra. Wa mudrikin lan saking perkara kang den temu, wa mahsusin lan perkara kang bisa den indra iku hadisun perkara kang anyar teka. Ikhtaro kang gawe hu ing hadis utawa kulluma, ikhtaro kang gawe hu ing kulluma. Ikhtaro kang gawe sapa Gusti Allah hu ing kulluma. Ikhtaro akan gawe sapa Gusti Allah hu ing kulluma bi qudratihi kelawan kekuasaane Gusti Allah. Ba'dal adami ing dalem sakwuse ora ana. Ba'dal adami ing dalem sakwuse ora ana ikhtiraan kelawan agawe temenan. Ikhtiraan kelawan agawe temenan. Wa ansa'alan nukulake sapa Allah. Wa ansa'ala nukulake sapa Allahu ing kulluma wa ansa'ala nukulake sapa Allahu ing kulluma ba'da alam yakun ing dalem sause arep yen ora ana apa kulluma ba'da alam yakun ing dalem sause arep yen ora ana apa kulluma ora ana iku syai'an suwiji-wiji Idkana krono ono sapa Gusti Allah. Idkana krono ono sapa Gusti Allah. Fil azali ing dalam zaman azali. Fil azali ing dalam zaman azali iku maujudan. Maujud. Idkana krono ono sapa Gusti Allah fil azali ing dalam zaman azali iku maujudan maujud. Wahdahu hale suwijine Allah. Wahdahu halis wijine Allah walam yakun lan ora ono
Walam yakun lan ora ono ma'ahu sartane Gusti Allah apa sing ora ono ghairuhu liyane Gusti Allah. Apa ghairuhu liyane Gusti Allah. Fa'adasa monggo dadekake utawa gawe anyar teko. Fa'adasa monggo gawe anyar teko sapa Gusti Allah al khalqa ing makhluk. Al khalqa ing makhluk izharon krana mertelaake. Izharon krana mertelaake liqudratihi maring kekuasaane Gusti Allah. Liqudratihi maring kekuasaane Gusti Allah. Wa tahqiqan lan krana nyataake, wa tahqiqan lan krana nyataake. Lima maring barang sabako kang wis dingin apa ma. Wa tahqiqan lan krana nyataake lima maring barang sabako kang wis dingin apa ma min iradatihi bayane saking kersane Gusti Allah. Min iradatihi bayane saking kersane Gusti Allah. Walima lan maring barang. Walima lan nyataake maring barang hakko kang hak apa ma fil azali ing dalam zaman azali. Walima lan krana barang hakko kang hak apa ma fil azali ing dalam zaman azali min kalimatihi bayane saking kalimate Gusti Allah. Min kalimatihi bayane saking kalimate Gusti Allah la liftikorihi ora krana butuhe Gusti Allah. La liftikorihi ora krana butuhe Gusti Allah ilaihi maring ma ilaihi maring ma wa hajatihi lan ilaihi maring ma wa hajatihi lan kebutuhane Gusti Allah. Wa hajatihi lan tegese kebutuhane Gusti Allah. Jadi ini menjelaskan tentang perbuatannya Allah, tentang perbuatannya Allah. Jadi di alam semesta ini la maujuda siwahu illa wa huwa hadisun biwilihi. Segala sesuatu yang terlihat, yang maujud, yang ada di alam semesta ini selain Allah itu semua ada karena perbuatannya Allah. Jadi yang membuat semua alam semesta ini yang kalian bisa nikmati, kalian bisa lihat, semuanya selain Allah itu semua adalah hasil dari perbuatannya Allah dan merupakan bentuk keadilannya Allah. Bentuk keadilannya Allah dengan sebaik-baiknya arah dan sesempurna-sempurnanya arah dengan seadil-adilnya Allah dan dengan kesempurnaannya arah-arah tersebut itu. Artinya apa? Artinya terkadang kan kita mungkin menyaksikan ada orang yang ya mungkin mohon maaf mungkin cacat atau apa. Allah kenapa membuat hal semacam itu? Itu semuanya karena keadilannya Allah. Sudah keadilannya Allah yang tidak bisa kita samakan dengan keadilan manusia itu seperti apa. Terus pokoknya Allah paling adil. Itu pasti ada hikmah yang tersembunyi di situ. Dan sebenarnya sekarang kan orang sudah mulai menemukan, misalkan kayak orang-orang autis itu ya, orang-orang autis itu kalau yang concern di pendidikan inklusif gitu ya, ternyata mereka tuh pasti punya kelebihan-kelebihan di bidang yang lain, punya kejeniusan di bidang yang lain, pasti seperti itu. Jadi apapun bentuknya, apapun wujudnya, semua yang ada, semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti sesuai dengan keadilannya Allah, sesuai dengan kesempurnaannya Allah. Semua itu pasti dalam wujud yang sempurna. Dalam wujud yang sempurna. Jadi kita tidak boleh beranggapan bahwasanya Allah itu tidak adil. Kenapa menciptakan ada orang miskin? Kenapa orang tidak dibuat kaya semua? Kalau misalkan orang kaya semua itu, kalian mau makan tuh susah gitu. Karena kalau orang tuh punya duit semua, ngapain orang itu harus bertani? Ngapain orang harus berdagang? Oh, sudah punya duit kan gitu. Ya akan susah. Kayak zamannya dulu kemasan Islam itu ya, ketika orang itu susah untuk mencari mustahik zakat, lah itu kan repot. Kalau semua orang kaya itu kan kita mau zakat ke siapa gitu. Jadi ya memang harus ada hal yang semacam itu, ada hikmah-hikmah yang memang
hanya Allah yang tahu kenapa orang diciptakan dengan seperti itu. Kenapa harus ada orang yang tidak alim, padahal Allah itu menghendaki mencintai orang-orang alim. Kenapa Allah tidak ciptakan semua orang itu alim? Allah itu suka orang-orang baik. Kenapa tidak semua diciptakan itu menjadi baik itu? Ya semua itu atas rahasia, atas hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah. Pokoknya keyakinan kita, apapun yang diciptakan oleh Allah itu, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sesuai dengan keadilannya Allah. Dengan sempurna-sempurnanya arah, dengan adil-adilnya arah, dan secara sempurna. Segala sesuatu itu diciptakan secara sempurna. Maka kita tidak boleh meremehkan orang lain kan kayak gitu dia. Likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu itu pasti ada keistimewaannya, itu udah pasti. Itu salah satu bentuk keadilannya Allah itu seperti itu. Ya, salah satu bentuk keadilannya Allah tuh kayak gitu. Ya mungkin ada beberapa orang yang dianggap tuh sempurna gitu ya, udah kaya, terus kemudian menarik gitu kan, cantik, terus kemudian pinter, pokoknya istimewa lah, akhlaknya baik, ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi pasti dia itu memiliki sisi lain yang bisa mengimbangi dengan makhluk yang lain tuh. Ada orang yang sudah nggak terlalu pinter, tapi nggak kaya juga, nggak menarik juga, dan juga yang lainnya. Seakan-akan kan dia itu orang yang diciptakan itu hanya untuk dihina itu. Tapi pasti dia punya kelebihan gitu. Bahkan jika dibandingkan dengan orang yang sempurna itu, mungkin dia memiliki hati yang lebih luas, mungkin dia memiliki kebaikan yang lebih lebih panjang, kesabaran yang lebih panjang, terus kemudian kebaikan yang tidak pilih-pilih, dan juga yang lainnya. Terkadang kan seperti itu ya, terkadang seperti itu. Sesuatu yang kadang kita lihat remeh itu, ternyata dia punya kelebihan. Beberapa waktu yang lalu itu, beberapa tahun yang lalu lah mungkin lah, ada kayak terusan pesan gitu ya, terusan pesan di WhatsApp atau di media sosial dimanapun itu, ada seseorang orang tua yang menceritakan anaknya gitu. Jadi anaknya itu ketika sekolah itu selalu dalam peringkat 1 tapi dari bawah gitu. Pokoknya secara akademis itu nggak terlalu pinter gitu, nggak terlalu pinter meskipun nggak goblok-goblok amat gitu. Tapi nggak terlalu pinter, pasti selalu peringkat bawah terus itu, sampai kemudian padahal sudah diundangkan guru les dan juga yang lainnya tuh. Kayak gitu semua, kayak selalu seperti itu tuh. Sampai orang tuanya itu sebenarnya anak saya itu bagaimana itu. Sudah saya datangkan guru les, saya juga sudah pesan sama gurunya, sudah apa, tapi kenapa hasilnya selalu seperti ini. Hampir-hampir orang tuanya itu ya bukan hampir-hampir, ya mungkin sudah merasa frustasi, kecewa dengan anaknya gitu kan. Cuman mau seperti apapun kan anak. Tapi orang tua ini pinter, orang tuanya itu pinter. Apa sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh anak saya. Sampai suatu hari itu keluarga besarnya itu mengadakan acara gathering keluar. Qadarullah di tengah jalan itu bisnya itu mogok di tengah jalan yang ya memang di situ tidak ada tempat untuk berteduh ya. Akhirnya orang yang berada dalam bis, selama bisnya diperbaiki itu orang berada di dalam bis. Nah karena gathering itu kan dengan keluarga besar kan banyak anak-anak juga yang seusia dia, di bawahnya dia ini. Anak-anak kalau sudah panas di dalam mobil dan yang lain kan pasti rewel. Terus orang tuanya sudah mulai stres itu. Tapi tiba-tiba anak itu tuh maju ke depan tempat duduk yang paling depan tuh, berdiri di tengah-tengah bis itu. Terus kemudian anak tersebut itu bisa melakukan pertunjukan hiburan, entah dengan cara melipat origami atau apa, sehingga anak-anak yang lainnya itu menjadi tidak boring, kemudian menjadi senang, mereka tertawa dan lupa dengan kesumpekan yang sedang mereka rasakan tuh, kepanasan di dalam bis, sampai bisnya bisa jalan lagi. Anak ini selalu menghibur itu. Begitulah kemudian orang tuanya itu memahami, oh di sini letak kemampuan anak saya, dia bisa diterima oleh semua temannya, dan bahkan dia bisa menyebarkan kebahagiaan untuk orang lain dengan caranya dia. Meskipun secara akademis mungkin dia itu berada selalu di belakang teman-temannya, tapi dia itu banyak dan bahkan dicintai oleh semua teman-temannya. Yaitu mungkin sosialisasinya dia itu bagus, terus kemudian dia itu benar-benar orang yang baik, sehingga
apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu dari hati sehingga bisa menyenangkan hati orang lain, orang-orang seusianya dan bahkan orang-orang yang berada di bawahnya itu. Itu menunjukkan bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki kelebihan. Mungkin kita saja yang belum tahu kelebihan orang tersebut itu. Makanya la tatahkiru minhu syai'un. Kita jangan pernah meremehkan siapapun itu. Jangan pernah meremehkan siapapun itu. Meskipun itu mungkin orang yang kita anggap itu, ya mohon maaf, gila atau apapun itu, jangan pernah kita meremehkan. Karena bisa jadi dia pasti memiliki keistimewaan. Dia memiliki sesuatu yang yang tidak kita miliki. Yang tidak kita miliki. Nah, itulah bentuk keadilan Allah itu seperti itu terkadang. Dan kita harus punya keyakinan kayak gitu. Harus punya keyakinan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak akan mudah meremehkan orang lain. Kita tidak akan mudah menghina ciptaannya Allah. Nah, kita kan sering ya mendengar kata-kata jangan diejek itu. Seperti itu juga ciptaannya Allah. Sama kalau kita menghina orang yang mungkin kita anggap remeh itu sama seperti kita meremehkan Allah. Seakan-akan Allah itu membuat sesuatu yang tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Ciptaannya Allah itu tidak berguna gitu ya. Seakan-akan kan seperti itu. Nah, itulah kenapa kita tidak boleh menghina ciptaannya Allah. Apapun itu, seburuk apapun itu, yang mungkin kalau buruk sih mungkin tidak ya. Mungkin dalam pandangan kita sebagai manusia normal itu sesuatu yang buruk. Kita memandang orang yang jelek, memandang orang yang kumuh, apa itu kan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, meskipun mungkin mata kita menangkap hal semacam itu, tapi jangan pernah kita meremehkan semua itu. Karena semua itu diciptakan itu dengan keadilannya Allah. Pasti ada keadilan-keadilan. Misalkan kayak orang-orang Afrika itu kan kulitnya itu kan lebam gitu ya. Kulitnya hitam lebam ya gitu ya. Tapi mereka punya punya kelebihan. Mereka itu hafalannya kuat, suaranya bagus-bagus kan kayak gitu. Sama seperti orang-orang Papua, di teman-teman kita di Papua, saudara-saudara kita di Papua itu kan ya mungkin ketika mereka melihat orang Jawa kan pasti pengennya seperti orang Jawa itu ya, sempurna, punya kulit sawo matang, bentuknya sempurna dan juga yang lainnya, rambutnya lurus, kalaupun hikal juga nggak terlalu keribu dan juga yang lainnya, pasti kan pengennya seperti itu juga. Tapi kan kita nggak bisa memilih, kita diciptakan sebagai apa. Pasti mereka itu juga punya kelebihan, kayak orang Papua itu punya fisik yang kuat, punya suara-suara yang kecenderungannya itu bagus dan juga yang lainnya. Sehingga ya pasti ada sesuatu yang keistimewaan yang mereka miliki itu pasti. Maka sekali lagi kita jangan pernah meremehkan ciptaannya Allah. Karena apa? Wa annahu hakimun fi af'alihi. Karena Allah itu maha bijaksana dalam melakukan perbuatannya, termasuk menciptakan sesuatu. Adilun fi uqdaihi, dan Allah itu maha adil dalam memberikan keputusan. Kenapa seseorang itu harus misalkan dipisahkan dengan orang tuanya, kenapa orang tuanya itu harus diambil ketika dia itu masih kecil. Semua itu atas keadilannya Allah. Keputusannya Allah itu adalah atas keadilannya Allah itu. Bahkan Nabi Muhammad saja itu, makhluk yang paling dicintai oleh Allah saja itu, bapaknya itu meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih di dalam kandungan, dan ibunya meninggal ketika beliau itu masih sangat belia sekali. Itu pasti ada hikmahnya itu. Sehingga Rasulullah itu benar-benar tumbuh dengan kuat gitu ya, benar-benar tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan didikan dari Allah, tumbuh dengan tempaan kehidupan yang ya luar biasa, seperti harus mengembala. Coba kalau misalkan orang tuanya masih ada kan, Said Abdullah itu kan orang kaya, saudagar kaya, pasti Rasulullah tidak akan mengembala, tidak akan apa. Sehingga padahal secara psikologis itu orang melajari mengembala kambing itu adalah melatih kita untuk memimpin. Bagaimana kemudian memimpin kambing yang tidak berakal saja itu bisa, apalagi memimpin manusia itu. Bagaimana mengarahkan kambing dan sebagainya. Itu pembelajaran tentang kepemimpinan. Sehingga Rasulullah itu ditakdirkan waktu kecil itu untuk mengembala kambing kan kayak gitu itu. Ya pasti ada hikmahnya. Kemudian ya itu kan orang ya yang mempelajari, tapi yang tahu persis ya pastinya Allah. Tahu persis kenapa Said Abdullah itu diambil ketika Rasulullah itu masih di dalam kandungan, sehingga ketika Rasulullah lahir itu tanpa seorang bapak, terus kemudian sehingga ketika berdakwah itu harus dihujat banyak orang sana sini. Coba kalau orang tuanya masih ada, kakeknya masih ada ketika beliau berdakwah itu, siapa yang berani untuk melawan Rasulullah kayak gitu kan. Yaitu yang tahu persis hikmahnya seperti apa itu Allah. Kalau kita kan hanya membaca-baca saja, bisa jadi supaya
Rasulullah itu benar-benar manusia yang otentik gitu ya, manusia yang melaksanakan perjuangannya itu sendiri tanpa backingan dari siapapun itu. Bahkan ada yang namanya Amul Husni itu ya, istrinya Khadijah meninggal, terus pamannya meninggal, itu yang selalu melindungi itu, semakin itu kan semakin berat ujiannya Rasulullah itu. Ya, seperti itu, sehingga kenapa Rasulullah diuji sangat berat sekali ini ya sebagai pembelajaran buat kita. Kalau Rasulullah itu dulu tidak pernah diuji, mungkin ketika sekarang kita diuji, kita akan protes sama Allah itu, gimana itu? Oh, hidup kok katanya kalau memeluk Islam itu nanti akan hidupnya itu tenang dan juga yang lain. Tapi saya memeluk Islam itu kok malah banyak sekali ujian, rezeki seret dan juga yang lainnya bla 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 bla. Pasangan selalu kayak gini, anak-anak kayak gini dan juga yang lainnya gitu. Tapi karena hikmah-hikmah dari cerita-cerita terdahulu, kok jangankan kok kamu anakmu nakal, Nabi Nuh saja itu anaknya itu saja kafir kan kayak gitu itu. Jadi ada pembelajaran pastinya. Jadi ketentuannya Allah, hukum-hukumnya Allah itu, apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmah dan pasti ada keadilan di situ. Tergantung bagaimana kita mempelajari atau kita mengambil ibrah dari semua hal yang sudah dilalui itu. Termasuk Rasulullah itu mendapatkan banyak ujian. Maka ketika sekarang kita berdakwah atau kita memeluk Islam itu banyak ujian tuh, oh jangankan kita, Rasulullah saja itu juga diuji dengan seperti itu, tidak makan selama ini. Nah sekarang kalau misalkan Rasulullah itu dulu itu hidup secara mulia, hidup sebagai raja itu kita tidak akan punya contoh konkret bagaimana umat Islam itu harus prihatin, umat Islam itu harus kadang-kadang tidak makan, harus kadang-kadang menerima hinaan dan juga yang lainnya. Rasulullah saja yang kekasihnya Allah itu. Sebenarnya kan Allah bisa saja membuat Rasulullah itu menjadi orang yang kemuliaannya itu sempurna. Artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menghina, melakukan perbuatan-perbuatan, mencelakai Rasulullah dan juga yang lainnya. Ya meskipun di beberapa waktu itu dilindungi gitu ya. Beberapa waktu itu Rasulullah itu dilindungi gitu ya. Seperti misalkan ketika dikejar-kejar dan bersembunyi di gua Sur itu dilindungi oleh Allah itu. La tahzan innallaha ma'ana itu kan Abu Bakar sudah ketakutan itu. Terus kata Rasulullah jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Terus kemudian terlindungi. Ya terkadang ada hal semacam itu. Tapi Rasulullah terkadang jadi manusia ketika berperang terkena lemparan batu, terkena panah ya Rasulullah ya tetap terluka gitu. Tetap terluka. Misalkan Rasulullah tidak terluka, maka kita akan nuntut sama Allah itu kita semua sakti kayak Rasulullah gitu kan. Ya, kita semua sakti kayak Rasulullah, pengennya kan seperti itu. Ya, makanya wajar ketika ada orang itu kok katanya ulama, kiai, katanya dekat sama Allah, kok bisa kemudian disantet orang, kena racun. Rasulullah pun itu juga bisa kena racun itu, bisa kena racun. Dulu kena racun, makanya ada ulama yang berpendapat tuh Rasulullah itu meninggalnya itu karena masih ada efek racun. Memang efek racunnya tidak langsung. Padahal sahabat-sahabat yang ikut makan Rasulullah ketika Rasulullah itu diracun itu langsung meninggal seketika itu. Tapi Rasulullah itu tidak apa-apa. Cuman efeknya itu masih berdampak sampai kemudian membuat Rasulullah itu gerah sampai kemudian meninggal. Tapi meninggalnya kan bukan karena keracun langsung seketika itu, bukan karena penyebab yang seketika itu kan tidak. Tapi ada efeknya yang kemudian dia itu sampai meninggal. Jadi sisi-sisi kemanusiaan Rasulullah itu masih ada. Maka ada orang yang mempelajari tentang menuliskan buku gitu ya, menuliskan buku tentang Rasulullah sebagai seorang manusia, Rasulullah sebagai ya manusia, tidak sebagai seorang Rasul. Sisinya ya, sisi lain Rasulullah itu juga lapar, juga bekerja, juga kadang merasa sedih, kadang merasa galau gitu. Cuman kan enaknya Rasulullah kalau sedih, kalau galau itu langsung dihiburnya itu sama Allah kan kayak gitu. Tapi ada Muhammad manusia yang otentik atau apa itu ya, tulisannya Khotib Sambas atau siapa. Saya pernah nyari bukunya tapi belum dapat itu. Itu menggambarkan di situ tuh Rasulullah itu sebagai manusia yang seutuhnya, gambaran manusia yang ya memang menjalani hidup itu harus seperti itu. Kita menyikapi hidup itu harus seperti itu. Rasulullah itu orang yang sebenarnya bisa mendapatkan apapun, tapi kehidupannya seperti itu. Apakah kemudian Allah itu tidak adil terhadap Rasulullah? Ya enggak. Kita nggak bisa menghukumi seperti itu. Keputusan apapun yang dijatuhkan oleh Allah itu sesuai dengan keadilannya Allah. Dan semua perbuatannya Allah itu adalah kebijaksanaannya Allah itu.
Dan keadilannya Allah itu tidak bisa dikiaskan dengan keadilan manusia. Kalau saya punya anak yang saya sayangi, maka anak yang saya sayangi itu, apalagi saya itu, kalau kita membandingkan dengan Allah ya, Allah itu kan maha kuasa, maha kaya, maha apapun itu. Sebenarnya kan untuk orang-orang yang disayangi ya, terutama orang-orang Islam itu kan sudah mengikuti jalannya Allah. Harusnya orang-orang Islam itu diberikan kenikmatan dunia semua dong. Harusnya umat Islam itu diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan kejayaan dan juga yang. Tapi kenapa Islam itu kan banyak diejek, dihina dan juga yang lainnya. Logikanya kan orang berpikirnya seperti itu. Misalkan saya orang tua, saya punya anak yang saya sayangi dan saya punya harta yang 7 keturunan tidak habis, 10 keturunan tidak habis. Maka anak saya tidak akan pernah saya suruh kerja, tidak akan pernah saya suruh ngapa-ngapain, sudah dia kerjaannya ya, nah yang penting kayak gitu, uang akan saya cukupi, nggak perlu kerja, nggak perlu usaha dan juga yang lainnya. Logikanya seperti itu. Nggak bisa kita membandingkan keadilan Allah itu dengan keadilan kita. Nah, kalau manusia kan pasti kayak gitu. Kalau saya orang yang baik, maka saya akan menciptakan semua orang itu dalam kondisi yang baik semua. Tidak akan ada manusia, saya tidak akan menciptakan penyakit, saya tidak akan menciptakan orang yang cacat, saya tidak akan menciptakan orang yang dalam kondisi kekurangan dan juga yang lainnya. Semua akan saya ciptakan dengan bentuk yang sempurna. Ini nggak bisa kita membandingkan seperti itu. Ya. Berarti Allah itu dolim dong kalau menjadikan satu orang itu sempurna, satu orangnya itu cacat. Ini kemudian yang sempurna menghina-hina yang cacat. Berarti Allah itu dolim. Enggak. Allah itu enggak bisa dikatakan dolim secara apapun. Bahkan ketika Allah itu misalkan mengambil harta kita. Nah, ini logikanya kan seperti itu. Karena di sini tuh ada keterangan fa'inal abda yatasawwaru min wa'adzulma bitasawwuri fi mulki ghairihi. Orang itu, orang lain, manusia itu akan dianggap dolim ketika dia itu mengambil atau menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Misalkan kamu tiba-tiba cepat-cepat pengen kuliah, cari kontak motor nggak ada, terus nemunya kontak motor temennya masih tidur, terus kemudian motornya digunakan untuk kuliah. Nah ini bisa disebut dolim. Kenapa? Karena menggunakan haknya orang lain, miliknya orang lain. Nah Allah itu tidak pernah digambarkan seperti itu. Kenapa? Ya karena fa'innahu la yusadifu li ghairihi mulkan. Setiap orang itu tidak memiliki hak atas sesuatu itu. Hatta yakuna bitasarrufihi fihi dzulman. Sehingga ketika dia menggunakan sesuatu yang tidak ada dalam haknya, maka dia dianggap sebagai dolim. Lah Allah itu memiliki semuanya, bahkan hidup kita, bahkan apapun, jangankan harta kita, hidup nyawa kita itu ya di tangan Allah. Dan itu miliknya Allah. Maka ada istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku itu adalah dari Allah dan aku akan kembali kepada Allah. Jadi kehidupan kita pun itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, itu haknya Allah. Maka ketika Allah mengambil kehidupannya, bukan berarti Allah itu dolim. Allah itu dolim mengambil kehidupan seorang bapak yang masih memiliki anak 2 tahun, lalu anaknya nanti bagaimana, siapa yang akan menghidupi dan juga yang lain. Enggak, karena Allah mengambil haknya dan Allah pasti punya hikmah di balik semua itu. Enggak ada ceritanya karena orang tuanya diambil terus kehidupannya itu jadi belangsak dan yang lainnya, itu enggak. Justru kadang-kadang orang yang orang tuanya diambil sejak kecil itu dia memiliki semangat hidup yang lebih, dia memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga kemudian dia menjadi orang yang sukses. Banyak yang seperti itu. Saya di IG itu banyak melihat ada beberapa panti asuhan gitu ya, yang mengasuh bayi-bayi yang terlantar itu. Jadi kalau ada bayi yang terlantar diasuh, itu kadang kalau melihat ya sisi kita sebagai manusia itu kasihan sekali. Itu orang tuanya itu bagaimana pikirannya, kok bisa menelantarkan anak-anak yang mereka bahkan berjalan saja itu belum bisa. Mereka masih sangat butuh kasih sayang orang tua, ditinggalkan begitu saja. Terkadang kita ya keres, tapi apakah kemudian kayak gitu kita menyebut Allah tidak adil? Ya enggak. Ya enggak, pasti ada hikmah di balik semua itu. Ya, kenapa Allah seperti itu? Ya terserah Allah. Terserah Allah. Dan keyakinan kita yang penting itu, terserahnya Allah itu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya bisa jadi itu kemudian yang membangkitkan semangat orang-orang itu untuk bersedekah. Awalnya itu orang mau bersedekah itu susah, tapi ketika melihat bayi-bayi yang masih polos-polos itu, terus kemudian saya pengenlah sedekah, kasihan melihat bayi-bayi itu. Bisa jadi seperti itu, menarik orang untuk kemudian mentasarufkan hartanya. Atau bisa jadi itu bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang mungkin bertahun-tahun tidak diberikan keturunan, terus kemudian mengadopsi
anak-anak dari situ dan juga yang lainnya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi sesuatu yang kita lihat itu sebuah kekejaman, tapi bisa menjadi keberkahan untuk beberapa orang. Ya, kita berpikirnya harus selalu positif. Pokoknya sama Allah itu harus wadunu dan jamilatan. Kita harus senantiasa berpikir positif. Apapun yang terjadi dengan kita, bahkan ketika kita diberikan musibah pun, kita harus bisa berpikir secara positif terhadap Allah. Jangan malah menyalahkan Allah. Karena Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Kenapa? Kalaupun Allah itu mengambil sesuatu dari kita, itu bukan milik kita, tapi memang miliknya Allah. Allah hanya menitipkan kepada kita. Jangankan harta, jangankan apa yang kita miliki gitu ya. Nyawa kita pun itu kita tidak memilikinya. Yang memiliki adalah Allah. Maka tidak bisa dikatakan dolim. Nah, kalau manusia itu beda. Kalau manusia itu manusia yang menggunakan sesuatu yang bukan haknya, itu dikatakan dolim. Tapi kalau Allah itu mana yang bukan haknya Allah itu mana? Enggak ada. Di alam semesta ini semua itu adalah haknya Allah. Allah yang menciptakan itu. Allah yang menguasai itu, Allah yang memiliki itu. Maka Allah tidak pernah digambarkan sebagai zat yang dolim. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Segala sesuatu itu adalah miliknya Allah itu. Maka segala sesuatu di dunia ini tuh fakullu masiwahu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta, tidak hanya di dunia, di alam semesta selain Allah itu ya. Baik itu manusia, jin, setan, malaikat, langit, bumi, semuanya itu. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, benda-benda, terus kemudian esensi-esensi yang ada, sifat-sifat yang ada, sesuatu yang dapat kita sentuh, sesuatu yang dapat kita lihat, sesuatu yang kita temukan. Itu semua adalah hal yang diciptakan oleh Allah yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi segala sesuatu termasuk matahari, termasuk semuanya ada di alam semesta ini itu adalah hal baru yang diciptakan oleh Allah yang sebelumnya itu berasal dari tidak ada. Dan Allah itu menumbuhkan sesuatu dari hal yang tidak ada, kayak tumbuh-tumbuhan, lumut dan yang lainnya itu aslinya tidak ada, kemudian ditumbuhkan oleh Allah itu. Karena apa? Idkana fil azali maujudan wahdahu alam yakun ma'ahu. Karena Allah itu maujud pada zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum segala sesuatu itu ada. Allah itu sudah ada. Allah itu sudah ada dan tidak ada yang lain selain Allah. Jadi zaman azali itu yang ada itu cuma Allah. Maka dari situ logikanya segala sesuatu yang kita lihat saat ini, segala sesuatu yang bisa kita temukan saat ini, segala sesuatu yang kita pahami saat ini, itu semua itu berasal dari sesuatu yang tidak ada. Dari sesuatu yang tidak ada yang dibuat oleh Allah itu. Maka Allah fa'adatha al-khalqa idharon liqudratihi wa tahqiqan lima sabaqa min iradatihi wa lima haqqa fil azali min kalimatihi la liftiqarihi ilaihi wa hajatihi. Dan Allah menciptakan semua itu, segala sesuatu yang aslinya itu tidak ada, bukan karena Allah itu butuh terhadap sesuatu itu, bukan karena hajatnya Allah untuk memiliki sesuatu itu bukan. Tapi semua itu dibuat oleh Allah itu untuk menunjukkan kekuasaannya Allah, untuk menguatkan apa yang sebelumnya itu dikehendaki oleh Allah, serta untuk membuktikan semua omongan-omongannya Allah itu. Untuk membuktikan semua omongannya. Jadi bukan karena liftiqorihi ilaihi, karena kebutuhannya Allah. Saya butuh manusia yang yang menyembah kepada saya, enggak. Makanya sampai ada penjelasan gitu ya, seandainya seluruh manusia di alam semesta ini tidak ada satupun yang menyembah Allah, maka itu tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah. Tidak akan mengganggu entitasnya Allah itu. Ya. Semua itu hanya untuk menunjukkan idharon likudratihi, untuk menguatkan lima sabaqa min iradatihi, apa yang dikehendaki oleh Allah, dan juga walima haqqa fil azali, untuk menyatakan ya semua omongannya Allah di zaman azali. Jadi semua yang ada ini itu bentuk kekuasaannya Allah, bentuk iradahnya Allah, dan bentuk apa yang diucapkan oleh Allah itu. Misalkan
Allah itu seperti berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah itu. Kenapa Allah kemudian itu memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang berbuat baik, yaitu tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu yang dimaksud dengan lima haqqa fil azali, sesuatu yang diucapkan oleh Allah di zaman azali itu. Allah itu sudah mengucapkan siapapun yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan balasan atau akan melihat kebaikannya itu. Maka ketika ada orang melakukan kebaikan kok kemudian dibalas kebaikan, itu bukan karena Allah itu terikat atau Allah itu butuh, itu tidak. Ya karena memang Allah itu menyatakan omongannya itu terjadi. Kalau kemudian Allah nanti masukkan kita ke dalam surga, itu bukan karena Allah itu butuh kita temani di surga, atau karena Allah itu harus wajib masukkan kita ke surga, tidak. Tapi itu semua atas bukti bahwasanya Allah itu menyatakan apa yang sudah dikatakan oleh Allah itu akan dinyatakan oleh Allah, itu akan menjadi kenyataan itu. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semua itu atas ciptaan atau atas perbuatannya Allah yang sebelumnya itu tidak ada itu. Karena Allah itu dari zaman azal itu wujud dan tidak ada selain Allah. Artinya tidak ada wujud lain, tidak ada esensi lain selain Allah itu. Dan Allah menciptakan semua ini itu tidak karena kebutuhan terhadap sesuatu itu. Kalau kita menciptakan sepeda motor kan butuh supaya kita bisa lebih efektif dalam menempuh perjalanan. Terus kemudian sepeda motor masih kehujanan, masih apa itu, terus kemudian orang menciptakan mobil supaya lebih nyaman lagi. Terus kemudian mobil itu kok bahan bakarnya itu kayak gini, terus kemudian menciptakan mobil listrik. Terus itu berkembang kan karena kebutuhan itu. Karena sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kalau Allah menciptakan segala sesuatu ini bukan untuk memenuhi kebutuhannya, Allah tidak. Karena Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah tidak membutuhkan apapun di alam semesta ini. Semua itu hanya untuk idharon likudratihi, untuk menunjukkan kekuasaannya Allah itu. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah iku mutafaddilun, zat kang mutamaake. Iku mutafaddilun dan kang mutamaake bil khalqi kelawan dadekake wal ikhtira'i lan agawi. Bil khalqi kelawan dadekake wal ikhtira'i lan agawi. Wal ikhtira'i lan agawi. Wa taklifi lan apa ya bahasanya itu ya? Bebanake, wa taklifilan gawe beban. Wa taklifilan gawe beban hukum itu ya. Makanya mukallaf itu orang yang terkena hukum. La'an wujubin ora saking majibake. La'an wujubin ora saking kewajiban lah. La'an wujubin ora saking kewajiban. Wa mutatawwilun lan kang ndawakake, wa mutatawwilun lan kang gawe dawa, mutatawwilun lan kang gawe dawa bil inami kelawan pira-pira kenikmatan. Wa mutatawwilun lan kang gawe dawa bil inami kelawan pira-pira kenikmatan wal islahilan perdamaian, la an luzumin ora saking kewajiban. La an luzumin ora saking kewajiban. Wa anahulan sak temene kelakuan, lau soba lamun ngenani. Lau soba lamun ngenaake sapa Allah alaihim ing atase
makhluk alaihi mengatasi makhluk al-adzaba ing siksa. Al-adzaba ing siksa soban kelawan ngenakake temenan. Soban kelawan ngenakake temenan lakana yakti ono. Apa soban lakana yakti ono apa soban minhu saking Allah iku adlan keadilan. Minhu saking Allah ana iku adlan keadilan. Wa anna gulan sak temene Gusti Allah iku yusayyibu ganjar sapa Gusti Allah. Wa anna gulan sak temene Gusti Allah iku yusayyibu ganjar sapa Gusti Allah ibadahu ing pira-pira kaulane Gusti Allah. Ibadahu ing pira-pira kaulane Gusti Allah alat taati ing atase ketaatan. Alat taati ing atase ketaatan. Karoman krono lumane Gusti Allah. Karoman krono lumane Gusti Allah. La bil istihqaqi ora kelawan ngahaki. La bil istihqaqi ora kelawan ngahaki wal luzumi lan kewajiban. Wal luzumi lan kewajiban. Wa nahulan sak temene Gusti Allah iku wajaba majibake sapa Gusti Allah. Wa nahulan sak temene Gusti Allah iku wajaba majibake sapa Allah haqqahu ing hake ibad. Haqqahu ing hake ibad. Majibake fit taati ing dalem ketaatan. Fit taati ing dalem ketaatan bi ijabihi kelawan oleh ngijabahi ibad. Bi ijabihi kelawan oleh ngijabahi ibad. Ala lisani ambiyai ing atase lisane pira-pira nabine Gusti Allah. Ala lisani ambiyai ing atase lisane pira-pira nabine Gusti Allah. La bi mujarradil aqli ora kelawan mligine akal. La bi mujarradil aqli ora kelawan mligine akal. Walakin ba'atha tetapi ning ngutus sapa Gusti Allah. Walakin ba'atha tetapi ning ngutus sapa Gusti Allah ar-rusula ing pira-pira rusul. Ar-rusula ing pira-pira rasul utawa utusan wa adhara lan mus mertelaake sapa Gusti Allah. Wa adhara lan mus mertelaake sapa Gusti Allah sidqahum ing benere rasul. Sidqahum ing benere ar-rusul bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat. Bil mukjizati kelawan mukjizat. Bil mukjizati kelawan mukjizat adzahirati. Bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat adzahirati kang pertelo. Bil mukjizati kelawan pira-pira mukjizat adzahirati kang pertelo. Fabalahu mongko padha nekaake, fabalahu mongko padha nekaake sapa ar-rusul. Amrohu ing perintahe Gusti Allah wa nahyahu lan ing larangane Gusti Allah. Fabalagu mongko padha nekake sapa ar-rusul amrohu ing perintah Gusti Allah wa nahyahu lan ing larangane Gusti Allah. Wa wa'dahu lan ing janjine Gusti Allah. Wa wa'dahu lan ing janjine Gusti Allah wa wa'idahu lan ing ancamane Gusti Allah. Wa wa'idahu lan ing ancamane Gusti Allah. Fa wajaba mongko wajib alal khalqi ing atase makhluk. Fa wajaba mongko wajib alal khalqi ing atase makhluk apa tasdikuhum benerake ar-rusul. Apa tasdikuhu benerake ar-rusul fima ing dalem barang jauh kang gawa teka. Fima ing dalem barang jauh kang gawa teka sapa ar-rusul. Jauh kang gawa teka sapa ar-rusul bihi kelawan ma. Allah itu maha memberikan karunia. Maha memberikan karunia dalam menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika sesuatu itu diciptakan oleh Allah, dibuat oleh Allah, dibebani oleh Allah, itu bukan Allah itu wajib untuk menciptakan itu, untuk membebani itu tidak. Tapi semua itu atas karunia-Nya Allah itu. Jadi bukan karena Allah itu wajib gitu tuh enggak. Allah harus menciptakan ini, Allah harus ini, enggak bisa. Enggak ada yang bisa mewajibkan segala sesuatu itu untuk Allah lakukan. Itu semua itu atas fadilahnya Allah, atas kemuliaannya Allah itu. Dan untuk memberikan kenikmatan,
untuk memberikan kenikmatan kepada para makhluk, untuk memberikan kedamaian kepada para makhluk, bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh Allah. Jadi Allah itu tidak harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa mengharuskan Allah itu melakukan sesuatu. Ya, tidak ada. Terserah Allah. Terserah Allah itu. Iradahnya Allah itu terserah Allah. Nah, kalau semua itu terjadi, misalkan ya tadi kalau misalkan ada orang yang berbuat baik terus kemudian diberikan balasan, itu ya berarti kan Allah itu harus melakukan itu karena janjinya Allah seperti itu. Ya enggak seperti itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu Allah memberikan semua itu karena untuk memberikan kenikmatan, karena untuk memberikan fadilah kepada makhluknya, untuk memberikan keutamaan, untuk memberikan kenikmatan kepada makhluknya, bukan karena Allah wajib memberikan itu. Bahkan ketika Allah itu menyiksa, memberikan siksaan kepada makhluknya, itu semua adalah bentuk keadilannya Allah. Bentuk keadilannya Allah. Nah, Allah ketika memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat taat, itu bukan karena mereka itu berhak menerima itu atau Allah wajib melakukan itu, tidak. Itu semua karena kemurahan hatinya Allah, kemurahan sifatnya Allah. Karena sifat murahnya Allah, karoman. Karena Allah itu maha murah, maha memberi itu. Jadi kalau kita taat terus kemudian kita mendapatkan pahala, itu bukan kita itu menuntut Allah, saya sudah sholat, saya harus mendapatkan pahala. Nggak bisa. Kita nggak punya hak untuk menuntut Allah, dan Allah juga nggak punya kewajiban, nggak bisa kita tuntut wajib memberikan pahala kepada kita. Kalau ada ketaatan terus kemudian diberikan pahala oleh Allah, itu semua karena bentuk kemurahannya Allah, bukan karena Allah itu dipaksa wajib atau kita itu berhak untuk menerima itu, tidak. Tapi semua itu atas kemurahannya Allah itu. Intinya apa? Intinya Allah itu perbuatannya Allah itu ya sesuai dengan iradahnya Allah. Nggak ada yang bisa menentukan Allah harus seperti ini, seperti itu, tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa itu. Meskipun kayak katanya kalau orang sholat itu mendapatkan pahala, kalau orang puasa itu mendapatkan pahala. Nah, sholat yang dimaksudkan itu pastinya sholat yang benar-benar mengingat Allah. Nah, kita itu sholat mengingat Allah apa enggak? Puasa itu ya yang mendapatkan pahala puasa yang benar-benar berdampak terhadap diri kita. Kita bisa mengekang hawa nafsu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang kita udah puasa bertahun-tahun gitu ya. Puasa Ramadan itu sejak kapan sekarang? Kalau usia kalian itu katakanlah rata-rata 19 tahun itu. Kalau kalian puasa dari umur 10 tahun berarti sudah 9 tahun kalian berpuasa. Tapi kan ya masih sama saja, pribadinya masih seperti itu saja. Bagaimana kita mau menuntut Allah memberikan pahala kepada kita? Karena Allah tahu kepada siapa pahala itu akan diberikan. Nah, kalau ada orang puasanya biasa saja tapi kemudian diberikan pahala oleh Allah, itu karena kemurahan, karena sifat murahnya Allah, bukan karena dia berhak menerima atau Allah wajib memberikan pahala itu. Maka terserah, maka ribuan jutaan orang yang berpuasa di dunia ini, siapa yang mendapatkan pahala puasa itu terserah Allah. Tidak semuanya itu kemudian diberikan pahala puasa, itu tidak. Semua itu terserah Allah. Intinya seperti itu. Intinya perbuatannya Allah itu tidak bisa disetir oleh apapun itu. Hukum alam apapun itu tidak bisa kemudian menyetir perbuatannya Allah itu. Dan Allah itu mewajibkan kita untuk taat kepadanya dengan cara apa? Mengikuti para rasul, tidak dengan menggunakan akal kita. Sekarang kan orang itu banyak yang beragama itu dengan menggunakan akalnya itu. Nah, ini nggak benar gitu loh. Kalau kita mau beragama, kalau kita mau taat sama Allah itu ya kita harus mengikuti para rasul. Terus kemudian para rasul itu karena rasul itu sudah tidak ada, tidak terlihat, itu ya mengikuti ulama, karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kita ikuti ulama-ulama. Nggak bisa kita beragama dengan cara kita sendiri, itu nggak bisa. Dengan akal kita sendiri itu nggak bisa itu. Itu perintahnya Allah. Jadi kita diwajibkan untuk taat, berbuat taat kepada Allah dengan cara apa? Bi'ijabi ala lisani anbiya'i, dengan menepati apa yang disampaikan oleh para nabi. La bimujarrodil akli, tidak dengan akal kita. Karena apa? Karena Allah itu mengutus para rasul dan membenarkan mereka dengan diberikan mukjizat itu, menunjukkan bahwasanya mereka memang utusannya Allah. Maka ketika mereka itu dilawan dengan berbagai macam tantangan itu, maka Allah akan turunkan mukjizat, sesuatu yang
bisa melemahkan tantangan-tantangan itu sesuai dengan zamannya. Misalkan ketika Nabi Musa itu diutus di zaman ketika ilmu sihir itu sedang berada di puncaknya, maka ilmu sihir ciptaan ciptaan Allah itu yang dikuasai oleh iblis-iblis, yang dikuasai oleh penyihir-penyihir, ternyata tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nyatanya ketika beradu sihir itu ya, penyihirnya Fir'aun itu dengan Nabi Musa itu kalah gitu loh. Kalah, dan bahkan Nabi Musa itu punya kemampuan untuk membelah lautan ini. Punya kemampuan untuk membelah lautan. Ini akhirnya orang-orang di era itu yang suka dengan kesaktian, suka dengan ilmu sihir itu, berarti Tuhannya Nabi Musa itu memang ahlinya ahli dalam hal sihir itu. Nyatanya penyihir-penyihir hebat di seluruh negara itu dikalahkan, dan bahkan lautan pun itu bisa dibelah itu. Ya mereka memahaminya seperti itu. Nah, karena Rasulullah misalkan Muhammad itu berada di era di mana sastra itu menjadi sesuatu yang sangat berharga itu, maka mukjizatnya itu adalah berupa Al-Quran, yang sastranya itu tidak bisa ditandingi oleh sastrawan manapun. Ya, sastrawan hebat sehebat apapun itu, bahkan Allah menantang dia, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Ya, Allah itu meminta silahkan kumpulkan orang-orang bahkan dari jin, dari kalangan manapun itu, iblis, malaikat, kumpulkan ya, dan buat faktu bi suratin min mithlih, buat satu surat saja yang menyerupai surat yang ada di dalam Al-Quran itu, baik dari segi sastranya dan juga kandungannya. Gak ada yang bisa, sehingga orang-orang bisa memahami itu. Makanya kayak orang yang cerdas seperti Abu Bakar, Umar itu menganggap jelas ini bukan ciptaan manusia. Tidak bisa manusia menciptakan sastra yang sedalam ini. Kalau yang paham sastra, kalau kita kan baca Al-Quran biasa saja, karena kita nggak paham sastra itu. Tapi orang-orang jahiliyah yang dulu itu mereka menjadikan sastra itu sebagai sesuatu yang luar biasa, yang mereka tuh paham betul terhadap sastra. Ketika mendengar bacaan Al-Quran itu, ya mereka bisa menilai kalau ini sastranya adalah sangat tinggi sekali, dan tidak mungkin ada manusia yang bisa membuat sastra sebagus dan seindah ini, baik dari segi tulisan sastranya maupun dari segi kandungannya itu luar biasa. Nah itu, maka Rasul itu pasti dibekali dengan berbagai macam hal mukjizat. Mukjizat itu artinya ya, mukjiz itu sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang bisa melemahkan argumen musuh itu. Kemudian para Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan perintahnya Allah, larangannya Allah, janjinya Allah, ancamannya Allah. Maka wajib bagi kita itu untuk membenarkan segala sesuatu yang dibawa oleh para Rasul. Membenarkan dan kemudian mengikuti, karena memang kita diwajibkan untuk taat kepada Allah itu melalui ajaran para Rasul itu. Maknal kalimat saniyata wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.